Ini tak sado kadang-kadang gitu ya, tak sado gitu kadang-kadang dalam kehidupan nih melakukan sesuatu yang perkara itu tak sado banyak menyebabkan laknat Allah, laknat Rasul. Ini paling bahaya. Maka kita usahakan betul-betul. Kemudian ini dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Muslim An Ubaidillah akhbarun Nafi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata wal wasimata wal mustausimata. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dengan rambut lain. Pertama, kata Ibnu Umar, Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dengan rambutnya yang lain. Menyambung rambut, karena dalam riwayat Muslim juga ada riwayat bahwa ada satu orang wanita, dia nih kena sakit, nak nikah, nak dinikahkan dengan bapaknya, kena sakit. Dalam riwayat yang lain lagi sakitnya itu sakit campak. Maka dengan sakit itu rontok rambutnya. Siapa yang tak kasihan nengok orang yang nak nikah tak ada rambut. Dulu waktu kenalan, waktu lamaran, waktu perundingan elok, rambutnya cantik, bagus. Tapi begitu nak nikah rambut tak ada. Itu kan pikir-pikir. Jadi emaknya nih, keluarganya ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau menikahkan anak aku tapi dia sakit. Sebab sakit itu rambutnya rontok semuanya. Macam mana kalau dibuat, kalau rambutnya itu dipasang, kalau maksudnya rambut yang rontok itu dipasang balik ataupun diganti dengan rambut yang lain. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang menyambung rambut yang minta disambung rambutnya. Orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta rambutnya disambung. Tadi mak bapaknya yang minta sambung rambut anak aku nih. Dia pun kena laknat. Yang menyambung pun kena. Jadi sahabat itu ya terus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah disepakati. Dia terima apa adanya, karena sudah dalam perundingan dia terima apa adanya. Dalam riwayat yang lain diceritakan lagi, suaminya nih kasihan. Dia tak ada masalah, suaminya tak ada masalah. Tapi kasihan dengan istrinya nih, karena dia biasa rambutnya panjang, bagus, kemudian tak ada rambut, risih lah rasanya. Malu dengan suaminya. Karena nengok kelaku istrinya yang lain nih, maka dia pun mengadukan perkara ini kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, macam mana nih? Maksud saya agar istri saya nih jadi cantik dengan sebab rambutnya disambung. Sama jawaban Nabi, Allah melaknat orang yang menyambung rambut seseorang, kemudian yang minta disambung rambut. Jadi menyambung rambut ini memang dilaknat. Kalau memang dia dah gundul gara-gara sakitnya, biarlah dia gundul tuh dah. Terimalah dengan gundulnya tuh. Ataupun karena banyaknya pemikiran yang menyebabkan rambutnya ini rontok pula di depannya, biarlah. Syukuri aja apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik. Jadi kalau dia ini merubah dengan sebab agar cantik, agar bagus, maka kena laknatlah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga melaknat orang yang mentato dan minta untuk ditato. Ini dalam riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, An Alqamah an Abdillah qala la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Qala fabalagha dzalika imra'atan min bani Asadin yuqalu laha Ummu Ya'qub wa kanat taqra'ul Qur'an fa'atathu faqalat ma haditsun balagani annaka balagani
anka annaka la antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirati khalqallah. Faqala Abdullah wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suatu ketika Abdullah mengatakan Allah telah mengutuk orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata, orang yang minta dicabut bulu matanya, mencabut bulu mata, ataupun orang yang minta dicabut bulu matanya. Kemudian orang yang minta dicabut bulu matanya dan orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Setelah dia bercakap macam itu, rupanya ada perempuan yang dengok dari Bani Asad. Namanya yang biasa dipanggil adalah Ummu Yakub. Waktu itu dia sedang baca Quran. Maka wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud. Wanita itu mengatakan, wahai Abdullah, apa betul telah sampai kepadaku berita bahwa engkau mengutuk orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah? Maka Abdullah menjawab, bagaimana aku tidak akan mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu dituntun dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang daripada Nabi maka ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhi. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengutuk, Abdullah bin Mas'ud mengutuk orang yang mentato, yang membuat tato, yang minta dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata, orang yang minta dicabut bulu matanya, orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang tato. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan dalam syarahnya. Ibnu Hajar menjelaskan dalam syarah Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan dalam Sahih Muslim. Disebutkan bahwasanya sulam bibir, tato yang ada di bibir, sulam bibir, kemudian sulam alis haram mutlak. Sulam bibir, sulam alis, maksudnya mentato alis, mentato bibir, mutlak haramnya. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan lagi, wanita yang mentato itu maksudnya, dalam hadis itu maksudnya adalah orang yang melukis pada punggung tangan, pada pergelangan tangan, pada bibir, pada anggota tubuh lainnya. Dia mengukirnya itu, dia melukisnya itu dengan jarum atau dengan sejenisnya, sehingga dengan sebab lukisannya ini keluarlah darahnya. Kemudian dibubuhi dengan tinta sesuai dengan kehendak warnanya apa. Ini menurut Imam Nawawi yang disebut mentato itu seperti itu. Orang yang melukis sama ada pada punggung tangan, pada pergelangan, pada anggota tubuh ini, pada bibir atau pada apa, dengan jarum ataupun yang sejenis dengan itu, untuk menggantikan warna yang ada, warna kulit, warna yang berada di dalam kulitnya itu.